Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 481, "Idza apabila raqibtum kalian mengendarai hadhil bahaim eh, hewan-hewan ini." Bahimah itu apa? Hewan ternak. Al-ujum yang tidak bisa bicara. Memang hewan tidak bisa bicara. Fanju, maka cepatkanlah alaiha di atasnya. Fa'idha, maka apabila kanat ada sanatun paceklik, fanju, maka cepatkanlah juga. Wa alaikum, dan lazimilah oleh kalian biduljah, waktu malam atau akhir malam. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, yatwihallahu, Allah itu melipatnya. Maksudnya melipat itu memendekkannya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Duljah itu perjalanan di malam hari. Itu disebut apa? Duljah. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita naik kendaraan, kendaraannya berupa binatang, zaman dulu onta atau kuda, nah maka kita disuruh untuk mempercepat. Jangan santai-santai. Kenapa? Semakin kita santai-santai, semakin kasihan kendaraannya. Karena perjalanannya jadi lama. Kalau dipercepat, maka segera selesai, segera istirahat. Apalagi kalau sanatun, paceklik, harus cepat. Kenapa? Karena melewati padang pasir, paceklik, nggak ada tanaman sama sekali. Nah, kasihan ontanya nanti kehausan di tengah jalan, bisa mati. Nah, maka sebelum mati kehausan, segera sampai tujuan. Maka hadis ini kalau kita terapkan pada motor atau mobil, ya maksudnya bensinnya disiapkan. Kalau mau perjalanan jauh, maka apa? Bensinnya disiapkan. Mau naik tol misalnya, masuk tol, ya, bensinnya mepet, jangan nekat masuk. Nanti kalau di tengah jalan habis gimana? Ya. Diisi dulu apa? Bensinnya dipenuhi, baru masuk. Ya. Jangan mengatakan tawakal kepada Allah. Nah itu tawakal ngawur kayak gitu. Tawakal itu harus ada ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar baru tawakal. Dalilnya sabda Nabi dulu pernah kita sampaikan. Iqil fatawakal. Kamu ikat ontamu, habis itu kamu tawakal. Jadi jangan parkir motor di luar, kemudian kuncinya dicantolkan situ, saya tawakal. Itu enggak tawakal. Itu ngawur. Jangan mengatakan katanya ada kiai ketika kehabisan bensin motornya di tengah hutan, maka dia kencingi pada bensinnya tadi. Kemudian bismillah di starter bisa lagi. Jangan mengatakan begitu. Pertama, karena itu hanya dongeng, benar atau tidak enggak ngerti. Yang kedua, kalau benar itu kiai. Kita kan bukan kiai, orang biasa. Kencing kita dimasukkan di bensin tambah melepek nanti mate. Nah, kalau kencingnya kiai mungkin, mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibarokai mungkin, saya nggak tahu. Tapi saya nggak percaya cerita-cerita gitu. Kemudian kenapa kita disuruh duljah, berjalan malam hari? Karena berjalan malam hari itu bumi dilipat oleh Allah. Maksudnya perjalanan jadi cepat. Jadi seolah-olah buminya itu mengkeret. Nah, karena buminya mengkeret, maka perjalanan jadi apa? Dekat. Sebenarnya kalau kita lihat ya bumi nggak mengkeret, tetap saja. Coba panjenengan perjalanan malam hari dengan siang hari. Di kilo dihitung jarak kilonya pasti tetap sama saja. Tetapi kenapa malam hari lebih cepat? Ya, karena malam hari apa? Kita bisa lebih ngebut, lebih santai, kondisinya nyaman kita sehingga kita bisa lebih cepat nih. Nah, maka disuruh untuk perjalanan malam hari. Jadi perjalanan malam hari itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti siang hari nggak boleh ya, tapi malam hari lebih menenteramkan, lebih mencepatkan. 482. Idza apabila raka'ta, kamu ruku', fadha' maka letakkanlah kaffaika, kedua telapak tanganmu, ala di atas rukbataika, kedua lututmu, hatta tatma'inna, sehingga kamu tenang. Itulah yang dimaksud tuma'ninah. Wa idza, dan apabila sajadta, kamu sujud, fa'amkin, maka kokohkanlah jabhataka, jidatmu, minal ardi, pada tanah. Hatta, sehingga tajida, kamu mendapati hajmal ardi, bentuknya tanah. Hadis riwayat Hakmim Ahmad. Hadis ini membahas dua hal.
Sunnah ketika ruku' dan sunnah ketika sujud. Ketika ruku' ada dua yang disuruh oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama, telapak tangan ini ditaruh pada lutut. Saya melihat sebagian orang telapak tangannya di bawah lutut. Nah, itu tidak sesuai sunnah. Mungkin karena tangannya lebih panjang daripada orang biasanya. Sehingga apa? Berada di bawah lutut. Nah, caranya tidak begitu. Kalau tangan Anda terlalu panjang, maka tetap telapak tangan ini dipaskan lutut, tapi kemudian tangannya di sini agak ditekuk. Sehingga punggungnya tetap lurus. Jadi punggungnya lurus, kemudian telapak tangannya di lutut. Nah, kalau tangannya panjang, ditekuk begini. Perintah yang kedua, tumakninah. Tumakninah itu sekira orang membaca satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azim. Nah, satu kali itu sudah tumakninah. Tumakninah ini menurut 3 mazhab adalah wajib rukun sehingga tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat. Yang menyelisih berarti mazhab apa? Hanafi. Mengatakan tumakninah tidak rukun sehingga tidak tumakninah tetap sah. Nah, makanya jangan heran kalau di Jawa Timur ada tarweh 2-3 rakaat berapa? 7 menit nih. Itu pakai mazhab Hanafi nih. Tapi kalau mereka ditanya mazhabmu apa? Syafi'i. Nah, berarti aneh kowe. Mazhabnya Syafi'i kok pakai Hanafi. Tapi kemudian posisi telapak tangan ketika ruku itu sunnahnya direnggangkan. Berbeda dengan sujud, sunnahnya ditutup begini. Ini kita temukan dalam hadis yang sahih dalam Bulughul Maram. Kana idza raka'a farraja baina asabi'i. Kana adalah Nabi idza raka'a kalau ruku' farraja. Beliau itu merenggangkan asabi'ahu. Kalau di Bulughul Maram baina asabi'i ya. Merenggangkan jari-jari tangannya. Wa idza sajada tapi kalau sujud dhamma asabi'ahu, mengumpulkan jari-jari tangannya. Kenapa kalau sujud disuruh mengumpulkan? Supaya menghadap ke arah kiblat. Kenapa kalau rukuk disuruh membuka? Supaya tidak jatuh. Karena kalau ngumpul gini nanti meleset, jatuh. Nah, maka supaya kokoh dibuka. Kemudian sujud. Bagaimana sunahnya sujud? Kalau sujud itu kokohkanlah jidat pada tanah. Sehingga kita bisa merasakan bentuknya bumi kayak apa. Ringkasnya saja, para ulama fikih mengatakan, gambarannya kalau ada kapas ditaruh di bawah jidat kita, maka kapas itu akan kempes nempel pada tanah. Itu sujud yang sah. Kalau ada kapas ditaruh di bawah jidat kita, tetapi tidak kempes, tidak nempel pada tanah, sujudnya belum sah. Kapas itu kan empuk, Bang. Nah, begitu kita taruh jidat kita di atasnya, pasti dia akan kempes begitu. Nah, itu gambarannya begitu. Itu yang dimaksud fa'amkin jabhataka. Nah, meskipun di sini Nabi hanya menyebutkan jidat, tetapi hidung ini juga wajib nempel ke tanah. Kenapa? Karena dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan sab'ati a'zum, ada 7 anggota tubuh yang harus menempel pada tanah ketika sujud. Pertama jabhah, jidat. Wa asyara biyadihi ila anfih. Tapi Nabi menunjuk kepada telinga. Jadi beliau mengatakan jidat, tapi tangannya tidak begini, tapi tangannya gini. Ini isyarat bahwasanya jidat sama telinga harus sama-sama nempel. Kok telinga? Hidung. Diingatkan Pak, kalau saya nggak salah ngomong Pak. Orang ngomong ini kadang-kadang nggak sadar Pak. Saya pernah ceramah Idul Fitri. Ibu-ibu wajib taat kepada istri masing-masing. Oh, ibu-ibu taat sama istri piye? Saya nggak sadar. Begitu selesai ceramah diberitahu, Ustaz, tadi antum ngomong wajib taat sama istri. Gimana maksudnya, Ustaz? Loh, saya masuk ngomong begitu. Saya nggak sadar. Nah, tapi karena khutbah itu kan teriak-teriak, mungkin ada orang mengingatkan saya nggak dengar. Nah, kalau di sini kan nggak teriak-teriak kan santai aja. Nah, maka kalau saya salah diingatkan. Anfun tadi apa? Hidung. Nah, kalau telinganya nempel nggak benar sudah sujud nih, turu. Nah, untungnya tidak ada yang benci saya insya Allah.
Kalau ada yang benci saya nanti videonya dipotong, kemudian disebarkan nih. Abu Zaidan sesat nih. Sujud suruh nempelkan telinga. Baik, jadi hidungnya harus apa? Nempel ke tanah, tidak boleh hanya jidat saja. Maka menukik ini enggak sah sujudnya. Harus apa? Hidungnya nempel. Berikutnya 483. Idza apabila rama melempar ahadukum salah satu kalian jamratal aqabah. Nabi menyebutnya jamroh, orang Indonesia menyebutnya jumroh aqabah. Faqad halla maka sungguh telah halal lahu baginya kullu syai', segala sesuatu. Illan nisa, kecuali wanita tidak halal untuk dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini berkaitan dengan haji, ibadah haji. Ya. Ibadah haji pada tanggal 10 itu ada amalan melempar jumroh. Kalau bahasa Nabi jamroh. Ada 4 amalan dalam tanggal 10. Romyun, melempar jumroh. Nahrun, menyembelih. Halqun, gundul. Tawafun, tawaf ifadah. Nah, di sini Nabi menjelaskan, kalau seseorang sudah melempar jumroh, aqabah, maka sudah halal baginya sesuatu yang haram. Kecuali wanita, masih haram. Orang ihram kan tidak boleh pakai parfum. Tidak boleh pakai baju berjahit seperti yang kita pakai ini. Tidak boleh pakai penutup kepala. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh cukur rambut dan seterusnya itu. Orang ihram. Nah, kalau sudah tanggal 10 melempar jumroh, yang ini adalah amalan pertama, maka itu sudah halal segala sesuatu selain wanita nggak boleh. Jima nggak boleh. Menikah tidak boleh. Menikahkan orang tidak boleh. Melamar tidak boleh. Karena ini semuanya berkaitan dengan wanita. Jadi yang dimaksud nisa ini tidak hanya jima saja. Tapi apa? Menikah dan seterusnya tadi juga nggak boleh. Itulah yang disebut sebagai tahallul awal. Ada lagi tahallul tsani. Tahallul tsani adalah ketika sudah melakukan tawaf ifadah. Jadi sudah melempar jumrah selesai, habis itu sudah menyembelih kurban, habis itu sudah gundul. Ini namanya tahallul awal. Kemudian kita lanjutkan dengan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini kunci tahallul tsani. Kalau sudah tawaf ifadah, sudah halal segala sesuatu. Jima boleh. Kenapa? Hajinya sudah selesai. Nah, ini ilmu haji yang perlu diketahui supaya kita kalau haji nanti tidak melanggar aturan haji. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji mabrur, umroh mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini urutannya harus dihafalkan. Okay? Melempar, menyembelih, menggundul, tawaf. Nah, tapi kalau sekarang nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika mau haji ya Pak, kita hafalkan. Baik, ini adalah tahallul awal dan tahallul tsani. Tapi saya jujur ada perselisihan pendapat, yaitu pendapatnya mazhab Hanafi. Dia mengatakan halalahu kullu syai'in illa nisa wa tib. Kalau sudah tahallul awal, sudah halal kecuali 2. Wanita dan parfum. Tambahan parfum ini hanya mazhab Hanafi. Mazhab yang lain mengatakan sesuai hadis yang tadi, yaitu sudah halal segala sesuatu. Nah, tentu saja kita pakai mazhab yang sesuai hadis ini. Mazhab Hanafi tidak usah kita pakai. Kenapa tidak sesuai dengan hadis? 484. Idza apabila ramaita engkau melempar as-saida buruan fa adraktahu lalu kamu menemukannya ba'da thalathi layalin setelah 3 hari wasahmuka fihi dan panahmu masih ada di situ. Maksudnya bekas anak panahmu ada padanya. Fakulhu maka makanlah dia malam yuntin selama dia belum membusuk. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita memanah suatu buruan, kemudian kena, tapi dia lari, hilang. Sampai 3 hari baru kita temukan. Ternyata setelah kita temukan masih ada bekas anak panah kita di situ. Mungkin panahnya sudah lepas, tapi bekas anak panahnya masih ada. Nah, maka Nabi katakan fakulhu, makanlah dia. Kenapa? Karena kamu tahu, saya dulu memanah kena ininya, kena lehernya misalnya. Nah, di sini pas ini kena lehernya, berarti ini yang buruan saya kemarin.
Nah, silahkan dimakan boleh meskipun sudah 3 hari, tapi syaratnya tidak yuntin, tidak membusuk. Maka hadis ini menunjukkan barang-barang yang sudah membusuk tidak boleh dimakan. Nasi sudah membusuk, jangan dimakan. Kasihkan ayam nggak apa-apa. Karena ayam itu menteles makan nasi buruk, nasi busuk. Dia tidak perlu obat diare dan sebagainya. Nah, kalau manusia kan perlu obat nih. Nah, maka tidak perlu tidak boleh kita makan. Demikian juga termasuk ikan yang sudah mengapung. Ikan mati itu kan halal Pak ya. Tapi ketika matinya sudah lama itu kan nanti mengapung. Nah, ketika mengapung itu kalau belum busuk masih boleh dimakan. Masih halal. Tapi kalau sudah membusuk, maka berlaku hadis ini. Malam yuntin. Kalau sudah busuk, jangan dimakan. 485. Idza apabila ramaita engkau itu melempar bil mi'radi dengan sesuatu yang tajam as-saida kepada buruan fa kharaqa lalu dia merobek buruan tadi fakulhu maka silahkan makan wa in dan jika asabahu mengenainya bi ardihi pada bagian yang tidak runcingnya bagian yang tumpulnya fala ta'kulhu maka janganlah engkau memakannya fa innahu karena sesungguhnya dia itu waqidun mati terpukul benda yang keras. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi berburu dengan pisau belati boleh. Kita lempar belati kita. Kalau yang mengenai buruan tadi adalah bagian tajamnya, nah, maka halal. Meskipun dia mati. Yang penting kita sudah membaca bismillah. Bismillah dilempar, nah, pas yang tajam. Mati halal. Tapi kalau ternyata matinya karena kepukul bagian tumpulnya. Karena belati kita belati yang berat. Bahannya dari bahan yang berat nih. Nah, maka kalau dia mati tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena dia wakil. Wakil itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat apa? Al-Maidah. Tadi kita membaca surat Al-Maidah ya pada salat Maghrib tadi. Nah, mari kita lihat Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wal munkhaniqah yang mati tercekik, wal mauqudah yang mati terkena benda keras, benda yang berat, wal mutaraddiyah mati karena jatuh dari atas, wan natihah mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Itu semuanya haram. Kenapa haram? Maitah, karena termasuk bangkai. Karena itu sebelum melempar belati, hendaklah kita belajar dulu supaya nanti belatinya mengenai bagian tajamnya. 486. Idza rawaita apabila engkau memuaskan ahlaka keluargamu minal laban dengan susu ghabuqan pada makan malam fajtanib maka jauhilah manahallahu anhu apa yang Allah larang darinya min maitatin dari bangkai. Hadis riwayat Hakim. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang terpaksa makan bangkai karena tidak ada makanan yang lain, boleh. Tetapi kalau sudah ada susu dan sudah minum dengan puas pada malam harinya, sudah tidak boleh makan bangkai. Kenapa? Karena susu itu selain fungsinya sebagai minuman, juga fungsinya sebagai makanan. Dan ini adalah fadilah susu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kita lihat hadisnya. Fadilah susu, Rasul bersabda, laisa syai'un yujzi, tidak ada sesuatu yang mencukupi minat ta'ami wa syarab sebagai makanan plus minuman ghairul laban, selain susu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, bisa dicoba nih. Panjenengan malam hari tidak usah makan apa-apa, cukup minum susu, nih. 2 gelas. Nah, insya Allah sampai subuh nggak lapar. Nah, nanti kalau lapar ya jangan salahkan saya. Itu yang salah perut jenengan itu. Nah, perutnya tidak sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 487. Idza apabila zara mengunjungi ahadukum salah satu kalian akhahu saudaranya, fajalasa indahu lalu dia duduk di hadapan dia, fala yaqumanna maka janganlah bangkit
Maksudnya jangan meninggalkan tempat hatta yasta'dzinah, sampai dia minta izin kepadanya. Hadis riwayat Firdaus Ad-Dailami dalam kitab Firdaus. Hadisnya sahih. Hadis ini membicarakan adab berkunjung kepada teman kita. Kita berkunjung itu mau masuk rumah itu kan minta izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minta izin mau masuk. Nah, diizinkan. Sudah kita masuk minta izin, maka pulangnya pun juga harus minta izin. Jangan sampai ketika saudara kita lagi keluar untuk misalnya cari hidangan, nah, tiba-tiba kita langsung pergi tanpa bilang. Nah, ini tidak sopan begini nih. Masuknya minta izin, maka keluarnya juga minta izin. Maka ini termasuk adab-adab bertamu atau adab-adab berteman, adab-adab bermajlis. Termasuk adab bermajlis juga adalah apa yang kemarin kita baca. Idza dakhala ahadukum ala akhihil muslim, kalau seseorang masuk ke rumahnya orang muslim, fa at'amahu min ta'amih, dikasih makanan, falyakul, silahkan makan, wala yas'al anhu, tidak boleh tanya, ini dari mana makanan ini, halal atau haram, enggak boleh. Kalau dikasih minum silahkan minum, jangan tanya ini dari mana. Hadis riwayat Hakim sahih. Kalau panjenengan ragu-ragu tidak usah minum, yang penting jangan tanya. Ini ada tetangga kita kerja di bank. Nah, ketika kita masuk rumah dia dihidangi minuman, kita khawatir itu adalah dari uang bank. Nah, maka kita tidak minum, boleh. Tapi kalau kita minum boleh nggak? Ya boleh juga. Karena kita tidak tahu itu minuman dari mana. Memang dia kerja di bank, betul. Tetapi kan minuman itu tidak harus dari kerja bank. Ya. Mungkin saja dia mendapatkan dari hasil yang lain. Nah, maka nggak usah tanya. Berikutnya 488. Idza apabila zara menziarahi ahadukum salah satu kalian qauman suatu kaum, termasuk saya sekarang ini menziarahi panjenengan, fala yusalli bihim, jangan salat terhadap mereka, maksudnya jangan ngimami. Wal yusalli bihim, hendaklah salat terhadap mereka, yaitu mengimami mereka, rajulun minhum, seseorang dari mereka. Hadis riwayat Imam 3. Hadis ini melarang orang yang ziarah untuk menjadi apa? Imam. Lah kenapa kok saya melanggar? Saya malah ngimami. Ya saya diminta untuk ngimami, ya saya ngimami. Tapi hukum asalnya tidak boleh apa? Ngimami. Maka ini kalau sudah diizinkan nggak apa-apa. Taunya dari mana? Nah, mari kita lihat. Illa biiznihi. Oh, banyak sekali. Takrimatihi. La ya'umur rajula fi sultani. Jangan seseorang itu mengimami orang lain di dalam kekuasaan dia. Ini Masjid Al-Hikmah, kekuasaannya Ustaz Abdul Hasan. Saya tidak boleh mengimami di masjid beliau. Wala yujlas ala takrimatih fi baitih. Jangan duduk di atas tempat khusus dia yang ada di rumahnya. Illa bi'idnih. Kecuali dengan izin dari dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sekarang Nabi sudah menjelaskan kecuali kalau diizini. Kenapa masih diperselisihkan oleh para ulama? Ini ada perselisihan ulama ini. Sebagian ulama berpendapat keras. Pokoknya penziarah tidak boleh jadi imam. Titik. Diizinkan maupun tidak diizinkan, enggak boleh. Kenapa? Yang mengizinkan kan yang punya tempat. Yang tidak mengizinkan itu Rasul. Rasul itu tingkatnya di atasnya. Maka harus taat kepada Rasul. Jadi enggak boleh ngimami. Ini pendapat Imam Ishaq bin Rohuyah. Jadi menurut pendapat beliau saya nggak boleh ngimami di sini. Meskipun diizinkan atau diminta, nggak boleh. Nah, maka jawabnya adalah kenapa muncul perselisihan pendapat padahal sudah ada hadis ini illa bi'ilni. Itu karena illa bi'ilni ini diperselisihkan, kembalinya kemana? Ini kan larangannya dua kan? Jangan ngimami di kekuasaan orang, ini larangan pertama. Yang kedua, jangan duduk di tempat khusus dia yang ada di rumahnya. Ini larangan kedua. Kemudian Nabi mengatakan illa bi'ilni, kecuali dengan izin dia. Nah, izin di sini di mana kembalinya ini? Ke tempat duduk saja, karena ini adalah kalimat terakhir, atau kembali juga ke yang pertama, larangan mengimami tadi. Tapi pendapat yang populer di antara para ulama adalah kalau sudah diizinkan maka boleh berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah, maka di sini tidak ada masalah saya menjadi imam apabila memang saya diminta atau diizinkan.
Pembahasan ini bisa dilihat di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian para ulama, idza adzina lahu, kalau sudah diizinkan, fala ba'sa ayyusalliya bih, maka boleh untuk mengimami. Berikutnya 489. Idza apabila zakhraftum, kalian menghias-hias masajidakum, masjid-masjid kalian, wa hallaitum, dan kalian menghias-hias sama ya, masahifakum, mushaf-mushaf kalian, faddamaru, maka kehancuran, alaikum, mengenai kalian. Hadis ini riwayat Hakimut Tirmidzi, derajatnya hasan. Al-Hakimut Tirmidzi itu penulis kitab Nawadirul Usul. Berbeda dengan Imam Hakim. Kalau Imam Hakim penulis kitab Mustadrak. Nah, ini Imam Hakim penulis kitab Nawadir. Hadis ini melarang kita untuk menghias-hias masjid dan juga menghias-hias mushaf Quran. Kenapa? Karena kita akan terkena damar, yaitu kehancuran. Maka hadis ini meskipun hanya berita, tapi maksudnya apa? Larangan. Supaya kita tidak hancur, jangan menghias-hias masjid. Jadi masjid itu bukan bangunan yang untuk dihias-hiasi. Masjid itu bangunan untuk sholat. Nah kalau banyak hiasannya, sholatnya nggak khusyuk nanti. Di masjid, di temboknya banyak pernak-perniknya. Nah sholat malah melihat pernak-perniknya. Malah mikir, ini tukangnya sopo ya, pinter men. Akhirnya habis sholat malah tanya, ini tukangnya siapa ini? Nah, pengen apa? Kita memanggil tukangnya untuk mempermak rumah kita. Ini mengganggu sholat. Maka di sini akan saya tampilkan dua asar yang menunjukkan larangan menghias-hias masjid. Yang pertama, asar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, akinnan nas minal matar. Tutupilah manusia dari hujan. Maksudnya, jangan sampai masjidnya terocoh sehingga nanti pas sholat kena hujan. Wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir. Kamu jangan mewarnai warna merah maupun warna kuning. Fataftinan nas. Maka kamu akan mengganggu orang-orang yang sholat. Jadi warna saja oleh Sayyidina Umar diperhatikan. Tembok warna kuning, warna merah. Nah, ini terlalu mencolok, mengganggu. Apalagi warna-warni, lebih dahsyat lagi. Anas mengatakan mereka bermegah-megahan terhadap masjid, kemudian tidak memakmurkan masjid, kecuali sedikit saja. Ibnu Abbas mengatakan, sungguh betul-betul kalian akan menghias-hias masjid, sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hias masjid. Jadi larangan menghias-hias masjid itu karena apa? Karena tingkahnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani kan begitu kan? Mereka punya gereja, nah itu dihias-hiasi. Terutama kalau hari raya mereka. Nah, ada lampu kelap-kelip, kelap-kelip. Nah, maka masjid nggak usah dikasih lampu kelap-kelip gitu lah. Ramadan kadang-kadang, ya kan? Masjidnya dikasih lampu kelap-kelip untuk apa kayak begitu? Nggak ada fungsinya sama sekali untuk ibadah kita. Nah, apakah lampu kelap-kelip itu menyebabkan khusyuk? Nah, tidak sama sekali. Maka masjid itu bukan tempatnya untuk dihias-hiasi. Nah, sudah 3 asar tadi saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir ini 490. Idza apabila zana berzina al-abdu seorang hamba kharaja keluar minhu darinya al-imanu iman. Fakana maka adalah iman itu ala ra'sihi di atas kepalanya. Berarti sudah lepas betul-betul. Kadzullah seperti naungan. Faidza maka apabila aqla'a dia sudah mencabut maksudnya bertobat. Raja'a ilaih maka iman pun kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi seseorang kalau berzina itu imannya lenyap, Pak. Nah, muncul pertanyaan. Kebalikan iman itu apa? Kafir. Apakah berarti kalau ada orang berzina berarti kafir? Tidak. Lah bagaimana dengan hadis ini? Nah, begini. Iman itu ada 2 macam. Ada aslul iman, ada kamalul iman. Aslul iman itu adalah pokok iman seseorang. Kamalul iman itu adalah kesempurnaan iman seseorang. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu dia sudah punya aslul iman. Berarti dia sudah tidak kafir lagi karena sudah punya apa? Aslul iman. Nah, kalau setelah syahadat dia kemudian sholat,
kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, kemudian zikir, itu dia mempunyai kamalul iman. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin apa? Sempurna kamalul iman. Nah, yang dimaksud kharaja minhul iman, ini adalah kamalul iman. Berarti dia masih punya apa? Aslul iman. Berarti dia kafir napa mboten? Mboten. Nah, maka kita harus berhati-hati terhadap hadis-hadis seperti ini. Inilah hadis yang menyebabkan sesatnya Khawarij. Khawarij itu mengatakan dosa besar menyebabkan kafir. Ada orang berzina, kafir sudah. Kalau kafir gimana? Kekal di neraka. Andaikan dia mati ketika zina, naudzubillah, maka kekal di neraka. Itu Khawarij. Ahlu sunnah tidak. Kenapa? Kharaja minhul iman, keluar iman darinya, itu adalah kamalul iman. Kesempurnaan imannya lenyap. Tapi aslul imannya masih ada. Nah, inilah penjelasan yang benar terhadap hadis ini. Kenapa? Karena kalau kita pahami sesuai paham Khawarij, kita akan membuang hadis-hadis yang lain. Nah, maka supaya hadis-hadis yang lain itu tidak terbuang, harus kita kompromikan dengan hadis ini. Nah, ketika dikompromikan, jadinya tadi ya, iman dibagi dua, aslul iman dan kamalul iman. Karena itu PR-nya, marilah kita memperbanyak amal soleh. Dengan amal soleh, kamalul iman kita semakin sempurna, 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 sempurna. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sempurna iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.